Halo, selamat pagi Pak Rival. Ada yang bisa saya bantu dan apa ada keluhan? Selamat pagi Bu. Ya kebetulan saya ada keluhan Kalau boleh tahu apa itu Pak keluhannya? tentang berat badan saya tuh yang stuck dan susah turunnya. Padahal saya setiap hari udah berolahraga. Baik, untuk olahraganya kalau boleh tahu, saya tahu berapa kali sehari Pak? Untuk olahraganya tuh hampir setiap hari, setiap pagi Bu. Bisa begitu. Kalau untuk pola makannya, Untuk pola makannya saya biasanya makan sehari itu 4 sampai 5 kali sehari. baik. Dalam jumlah porsi makannya, apakah lebih dari jumlah standar porsinya atau misalnya porsi kecil, sedang, besar? Untuk biasanya saya porsi besar ya Bu. Sekali makan itu. Oh, itu sangat besar ya Pak ya. Untuk itu saya boleh tahu aktivitas selain olahraga itu apa Pak? Paling game bersih-bersih rumah sama bantu orang tua. Baik. Jadi di sini apakah Pak Rifal tahu mengenai permasalahan kesehatan Pak Rifal saat ini? Untuk sekarang ini saya belum tahu kondisi kesehatan saya. Baik. Jadi saya ingin jelaskan untuk kondisi saat ini Pak Rifal adalah di mana Pak Rifal mengalami overweight. Jadi berat badannya terlalu berlebihan dan masih stuck di situ, tetapi sudah melakukan olahraga lebih. Jadi sebaiknya Pak Rifal sebaiknya untuk melakukan defisit kalori. Defisit kalori itu apa ya? Jadi defisit kalori itu mengurangi asupan kalori harian pada tubuh. Jadi yang seharusnya 2.800 kilokalori, Pak Rifal defisit sebanyak 300 kilokalori. Jadi Pak Rifal hanya membutuhkan sebanyak 2.500 kilokalori harian. Gitu, Pak. Apakah Pak Rifal sudah paham mengenai penjelasan saya? Mungkin sudah cukup paham tentang defisit kalori yang dijelaskan tadi. Baik. Menurut Pak Rifal, apa yang terjadi bila Pak Rifal masih tidak ingin melakukan perubahan tersebut Pak? Jadi kan jadi harus disarankan untuk defisit kalori. Menurut Pak Rifal, bagaimana jika Pak Rifal tidak ingin membuat perubahan? Mungkin menurut saya kalau pro-nya nanti saya bisa memakai baju yang fit dengan badan saya dan bergerak lebih leluasa. Kontranya mungkin saya nanti jadi malas-malasan dan gemuk lagi. Baik Pak. Jadi sekiranya Bapak ini seberapa yakin untuk melakukan perubahan ini Pak? Jadi berat badannya Bapak bisa turun itu seberapa yakin? Untuk yakin saya sangat yakin dengan menurunkan berat badan karena sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari saya. Nah itu udah bagus banget Pak. Bapak udah mulai sadar mengenai apa yang harus dilakukan dan Bapak udah mengerti apa yang harus dijalankan. Jadi menurut Bapak sendiri, jika Bapak sudah ingin melakukan perubahan, apa sih Pak pro dan kontra Bapak ketika tidak melakukan perubahan? Jadi mungkin pro-nya dari segi keuangan atau kerugian ataupun manfaat dari Bapak. Mungkin kalau dari segi pro-nya nanti saya lebih banyak spend waktu dan uang untuk memanage badan saya. Untuk kontranya mungkin saya akan untuk kontranya mungkin saya akan Gimana? Mungkin Bapaknya kontranya lebih mengarah ke biaya karena mungkin harus membutuhkan pengeluaran biaya banyak. karena harus makan sehat ya Mbak. Iya betul. Belum terkendala dari biaya. Baik. Berarti saya ingin jelaskan juga untuk pro-nya sendiri ini Bapak bisa mungkin beraktivitas lebih banyak tanpa ada gangguan berat badan seperti ini. Terus kemudian Bapaknya juga bisa pede dengan memakai outfit yang tadi Bapak sudah bilang. Mungkin kontranya Pak, Bapaknya jadi tidak bisa memakan makanan dengan porsi yang banyak karena kan harus
harus sesuai standar dan agar bisa defisit kalori ya Pak ya. Kemudian Bapak melakukan hal ini, melakukan penurunan berat badan, apakah ada hambatan sebelumnya atau hambatan saat ini yang Bapak rasain ketika ingin menurunkan berat badan? Untuk hambatan sendiri seharusnya ada, tapi karena saya dari Wah, bagus banget itu Pak. Jadi sangat tekad sekali ya untuk menurunkan berat badan ini ya Pak ya. Jadi Bapak sudah ingin melakukan perubahan dan untuk konsisten ya Pak ya untuk melakukan penurunan berat badan juga. Jadi kira-kira nih Pak, ketika Bapak ingin melakukan penurunan berat badan itu, kalau boleh tahu Bapak ingin berapa lama dalam waktu dekat ini? mungkin dalam waktu dekat dalam seminggu ini Mbak. Pokoknya sebelum lebaran saya udah harus turun berat badan. Oh baik Pak, jadi dalam waktu dekat seminggu ini ya, mungkin ada goal apa yang Bapak ingin capai supaya bisa turun berat badannya lebih cepat gitu Pak? Nanti kita sepakati bersama, mungkin dari segi pola makan Bapaknya harus ini, jadi biar bisa cepat turunannya. Mungkin saya ingin makan yang penting ada ayamnya, sebenarnya kesukaan makanan saya itu ayam. Oh baik, jadi kalau saya sarankan ataupun saya jelaskan mengenai makanan itu, sebaiknya untuk defisit kalori makan makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. Jadi tinggi serat Bapak bisa makan sayur-sayuran, untuk tinggi proteinnya Bapak juga bisa makan daging. Nah itu bagus Pak, kalau Pak Rifat ingin memakan daging ayam karena daging ayam sangat tinggi protein. Tapi tidak disarankan untuk memakan makanan daging yang berwarna merah, daging sapi seperti itu Pak. Dan kurangi karbohidrat juga agar bisa mencukupi dan bisa menurunkan berat badan sesuai porsi Pak. Jadi seperti itu. Nah Pak Rifal ini kan sudah bertekad ya untuk menurunkan berat badan. Kira-kira seberapa kuat keyakinan Pak Rifal untuk melakukan berat badan? Mungkin bisa di skala 1 sampai 10 Pak? Mungkin 10/10 Mbak untuk keyakinan berat badan. Wah, bagus sekali itu Pak, sangat dekat sekali, sangat banyak temannya Pak ya. Jadi sekiranya untuk melakukan perubahan ini, apakah ada Pak Rifal ini didukung oleh siapa gitu, ataupun ada dukungan dari keluarga? Mungkin dari orang tua saya sih Mbak, ada dukungan dari orang tua saya untuk melakukan program ini. Baik Pak, jadi ada dukungan orang tua ya. Kalau misalnya akan ada hambatan ketika Pak Rifal melakukan perubahan, apakah apa yang Pak Rifal lakukan untuk meminimalisir hal tersebut Pak? Sebisa mungkin sih menghindarinya ya Mbak, jangan sampai saya melakukan itu. Oke, baik Pak Rifal. Jadi untuk saat ini kondisi Pak Rifal ingin menurunkan berat badan dengan tinggi serat dan tinggi protein yang tadi kami kita sepakati, kemudian mengurangi karbo ya Pak ya. Terus Pak Rifal ingin melakukan hal ini dalam waktu 1 minggu ya Pak ya penurunannya. Jadi nanti saya jadwalkan lagi untuk konseling gizi minggu depan. Jadi nanti kita bisa lihat tahap proses Pak Rifal bagaimana. Nanti kalau Pak Rifal sudah ada perkembangan lebih baik, nanti kita akan berdiskusi kembali mengenai perkembangan Pak Rifal ya. Baik Mbak, terima kasih untuk konseling gizi hari ini. Baik Pak Rifal, sama-sama. Saya terima kasih juga Pak Rifal sudah ingin berkonseling dengan saya di hari ini. Terima kasih Pak Rifal. Selamat siang Pak Rifal. Selamat siang Bu. Ini saya balik lagi. Iya. Dengan Terima kasih Pak Rifal udah kembali konseling lagi sesuai jadwal yang sudah ditetapkan kemarin. Jadi bagaimana Pak Rifal? Apakah ada perkembangan dari Pak Rifal? untuk perkembangannya sih ada ya Bu. Terus saya udah turun 1,5 kilo dari minggu ini. Wah. Program yang Ibu berikan. Wah, bagus banget itu Pak Rifal, sudah turun 1,5 kilo dalam waktu 1 minggu, itu sangat luar biasa bagi Pak Rifal juga. Kemudian apakah Pak Rifal waktu selama progres kemarin melakukan hal-hal
seperti apa? Mungkin olahraga yang teratur, sama tidur lebih cukup, sama makan makanan yang cukup sarapan, sehat, protein dan sedikit karbo. Mungkin itu Bu yang lakukan sama Wah, bagus banget itu. Kalau bisa dipertahankan sampai nanti Pak Rifal ingin berbadan yang sesuai dan berbadan yang ideal yang Pak Rifal inginkan ya. Jadi apakah sebelumnya juga ada dukungan dari siapa, atau mungkin waktu sebelumnya Pak Rifal melakukan progres penurunan berat badan, apakah ada hambatan? untuk dukungan? Pasti dukungan dari orang tua saya yang sudah mengerti kalau saya mau diet, sehingga disediakan makanan yang direkomendasikan tadi. Untuk anggotanya mungkin kayak tiba-tiba ada saudara yang ada acara gitu kan, pasti ada acara makan-makan. Nah pasti itu saya di acaranya tidak makan dan mencoba untuk makan dan ngasih penjelasan di saudara saya agar tidak makan di acaranya. Wah, itu bagus banget Pak Rifal, karena Pak Rifal benar-benar komitmen dan untuk mempertimbangkan apa yang harus dimakan dan apa yang tidak dimakan. Jadi hari ini sangat berkembang dan progres untuk Pak Rifal ya. Jadi kalau bisa nanti ini kan berat badannya masih belum turun seideal yang Pak Rifal inginkan. Jadi nanti Pak Rifal akan terus berkonsisten untuk menurunkan berat badan dan lakukan hal-hal sebelumnya sudah pernah dilakukan. Mungkin Pak Rifal ada tambahan kegiatan baru nih yang ingin Pak Rifal tambah mungkin, atau yang Pak Rifal suka? Mungkin untuk kegiatan baru saya pengen lari sih Mbak, kan kebanyakan sekarang itu jalan gitu ya. Jadi ingin menambah olahraga yang lebih aktif bergerak gitu. Wah, bagus Pak. Jadi itu bisa menjadi salah satu option tambahan untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik agar bisa meningkatkan berat badan ya Pak ya. Jadi hal itu juga bisa meningkatkan kesehatan jantung juga. Jadi nanti Pak Rifal akan kembali lagi dengan saya untuk konsultasi lagi. Apa mungkin dalam waktu dekat ini Pak Rifal kira-kira ingin menurunkan berat badan berapa lama lagi nih? Kalau kemarin kan 1 minggu, mungkin sekarang mau berapa Pak? Ini kan ini lebaran di hari 30 ya, mungkin 2 minggu lagi. Baik, nanti kalau bisa penurunannya harus lebih dari yang kemarin ya Pak ya, karena dalam waktu lamanya kemana. Jadi nanti Pak Rifal akan kembali lagi untuk mengkontrol gizi kepada saya. Jadi saya jadwalkan untuk kunjungannya lagi, untuk konsultasi lagi. Jadi sekian, terima kasih Pak Rifal. Semoga nanti Pak Rifal berat badannya turun. Terima kasih kembali Bu, semoga berat badan saya turun sesuai yang saya inginkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifal. Selamat sore Pak Rifal. Terima kasih udah berkunjung lagi. Bagaimana nih Pak Rifal prosesnya terhadap berat badan Pak Rifal? Ya, selamat sore Bu. Untuk penurunan berat badan saya sudah sangat maksimal. Saya untuk 2 minggu ini udah sampai 4 sampai 5 kilo gitu. Dan saya udah mulai merasakan dampak positif dari itu. Wah, bagus banget Pak. Itu sangat luar biasa karena Pak Rifal sudah sangat berkomitmen dan konsisten untuk mengerjakan hal yang sangat ideal ini Pak. Apakah ada hambatan Pak untuk melakukan progres sebelumnya? Mungkin ada sedikit hambatan, tapi saya dengan konsistenan saya bisa melewati itu semua. Wah, baik, itu tidak masalah karena hambatan itu pasti ada. Pokok yang penting itu Pak Rifal harus konsisten dan melakukan penurunan badan yang sesuai dengan standar, dan juga Pak Rifal harus berat badannya segini aja, karena nanti bisa aja kemudian Pak Rifal akan mengalami berat badan lagi atau beneran berat badan yang sangat drastis karena mungkin Pak Rifal terlalu konsisten. Nah, itu harus dipertahankan Pak. Jadi kalau bisa dipertahankan secara teratur, secara konsisten. Baik Bu, saya akan konsisten untuk menjaga berat badan saya sekarang.
agar tidak naik lagi ataupun turun drastis lagi gitu Bu. Iya, benar Pak. Jadi mungkin dari semua ini apakah ada yang Pak Rifal evaluasi dari diri Bapak sendiri? Untuk evaluasinya mungkin ya saya harus konsisten aja sih biar lebih konsisten lagi evaluasi dari saya sendiri. Oh, baik. Jadi nanti Pak Rifal memasukkan diri untuk menjaga pola makan, pola tidur, dan olahraga yang teratur ya Pak ya. Jadi biar agar badannya tetap ideal, tidak naik ataupun tidak terlalu turun ya Pak ya. Jadi sekian dulu. Nanti semoga Pak Rifal berat-badannya turun secara ideal lagi dan lebih bugar lagi badannya karena sering olahraga. Jadi terima kasih Pak. Dan semoga sehat selalu. Baik Bu, terima kasih juga sudah mendukung saya atau mengonseling saya sampai sejak ini, karena dari saran Ibu semua itu saya bisa menurunkan berat badan ke yang ideal seperti yang saya inginkan dan sesuai target sebelumnya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Pak Rifal.